Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Masyarul muslimin, jemaah Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan yang amat banyak oleh Allah Ta'ala, wabil khusus nikmat hilangnya wabah yang 2 tahun lalu menimpa di seluruh dunia, nikmat iman, nikmat Islam kita yang kokoh, dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita sampai hari ini malam 17 ya, malam 17 kita masih memenuhi masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Meskipun di banyak masjid, banyak musola, kemajuannya luar biasa ya. Semakin maju, semakin maju, semakin maju. Mudah-mudahan Masjid Bani Umar ini ya minimal seginilah ya, sampai nanti akhir Ramadan insyaallah kita semua bisa menjaga sholat tarawih kita di sini, dan kita ramaikan setiap malamnya di Ramadan dengan beribadah, dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa sharing dari saya terkait dengan bagaimana kita menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan menjelang pertengahan ini, dan pertengahan ini sudah lewat sedikit, menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Di banyak riwayat terkait dengan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam-malam Ramadan. Di antaranya adalah riwayat dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah pernah bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasul, apa yang harus aku baca atau apa yang harus aku ucapkan seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Ibu Aisyah dikatakan, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Nabi mengajarkan pada Ibu Aisyah, domirnya pakai tunggal, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Namun riwayat lain ada yang menyebut Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak boleh pilih yang pertama, boleh yang pilih yang kedua boleh kalau dibaca sendiri. Tapi kalau dibaca berjamaah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, karena dibaca bersama-sama. Berarti kita sudah punya resep dari baginda Nabi bagaimana wirid atau zikir yang dibaca ketika malam-malam kita menghidupkan Ramadan. Rasulullah tidak hanya mengkhususkan malam itu di malam Lailatul Qadar, tidak. Rasulullah bahkan memberikan rumus, jikalau kamu ingin mendapatkan Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar dari hari pertama Ramadan, pasti dapat. Kalau nggak bisa, dari mulai pertengahan kemarin 15 sampai akhir Ramadan. Kalau tidak bisa, nanti 10 hari terakhir cari. Kalau nggak bisa, di malam-malam ganjilnya, malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Kalau nggak bisa, malam 23, 25, 27, 29. Kalau nggak bisa, 27, 29. Kalau nggak bisa, cari 29. Kalau nggak bisa, ya parah lah ini. Angel ini kalau orang sudah kayak gini nih, susah. Sudah diberi kesempatan begitu banyak. Bukankah doa kita 2 tahun yang lalu, ya Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, kita bisa ibadah lagi di masjid. Giliran wabahnya udah nggak ada, ya tetap saja kumat lagi yang dulu. Maka kadang-kadang kita harus introspeksi.
bahwa doa kita sebenarnya tahun lalu wabah habis ya, doa kita semua diijabah oleh Allah Ta'ala, dan hari ini kita bisa menikmati ibadah seperti sedia kala. Jadi pertama kali untuk menghidupkan Ramadan, malam Ramadan adalah dengan itikaf. Namun dalam fikih 4 mazhab, itikaf itu berbeda dalam pandangan mereka. Ada pendapat bahwa untuk itikaf itu didahului dengan puasa. Maknanya Ramadan memang siangnya puasa, maka seluruh malam Ramadan boleh itikaf. Namun ada satu mazhab yang tidak mengharuskan puasa pada siangnya, yaitu mazhab Syafi'i. Berarti kalau di luar Ramadan Anda meskipun tidak puasa boleh itikaf. Misalnya sedang sholat Jumat, datang lebih awal, niatkan itikaf. Tapi kalau di mazhab yang 3, Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak dihitung itikaf. Hanya Syafi'i yang mengatakan itikaf boleh siangnya tidak berpuasa. Dan itikaf di 4 mazhab pun berbeda caranya. Mazhab Hanafi mengatakan boleh dari Isya sampai subuh, boleh dari subuh sampai zuhur, boleh dari Isya sampai Isya, dari maghrib sampai maghrib boleh, tidak dibatasi oleh mazhab Hanafi. Di mazhab Maliki minimal 1 kali 24 jam, masuk zuhur keluar zuhur, masuk Isya keluar Isya, masuk subuh keluar subuh. Di mazhab Hambali boleh sekurangnya 1 waktu sholat, dari Isya ke subuh, dari maghrib ke Isya, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Dan yang paling ringan di bab itikaf adalah mazhab Syafi'i, sepanjang membaca subhanallah. Mananya dulu kalau saya sebelum Covid suka keluyuran di beberapa masjid, bawa motor masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian saya sholat macam-macam lah, mau sholat mutlak, mau sholat taubat atau apa, duduk sebentar baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, keluar saya. Ditegur jamaah, kok cepet Gus? Iya, karena saya Syafi'i. Nah, Syafi'i cukup segitu, pindah lagi ke masjid lain. Itu juga itikaf. Seandainya ketika Bapak Ibu pas itikaf itu, dan itulah malam Lailatul Qadar, ya 1000 bulan. 1000 bulan. Bagi wanita afdal itikaf di rumah. Seandainya ke masjid tidak apa-apa, asal seizin suaminya. Bila wanita pergi itikaf ke masjid tanpa seizin suaminya, atau kalau anak gadis tanpa seizin walinya, itikafnya sah tapi haram. Maknanya secara hukum itikaf sah, tapi secara tata krama meminta izin adalah tidak memenuhi syarat, makanya dihukumi haram. Oleh karena itu bagi ibu-ibu yang mau itikaf di masjid, ajak suaminya, ajak ayahnya itikaf di masjid ini. Insya Allah di 10 hari terakhir nanti difasilitasi oleh DKM. Semoga itikaf kita di sini menjadi lebih khusyuk, dan insya Allah menjadi itikaf yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah dengan membaca Al-Quran. Saya perlu muhasabah untuk diri saya dan juga untuk kita semua. Kita kadang-kadang ketika membaca Quran di Ramadan itu ingin mendapatkan jumlah khataman yang lebih banyak, bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali. Namun saya sarankan kita kalau khataman Quran, menghatamkan Quran di Ramadan, kalau sudah hafidz seperti Mas Farid nggak masalah, seperti orang hafidz nggak masalah. Tapi kalau bacaan kita masih, maaf kata, masih ada lahan. Ada lahan itu kekeliruan. Lahan ada 2, lahnul khafi sama lahnul jali. Lahnul khafi itu makhraj yang dibaca, atau maaf, lahnul khafi itu adalah huruf-huruf yang mestinya dibaca panjang dibaca pendek, atau huruf-huruf yang mestinya dibaca dengan tajwid yang benar tidak dibaca dengan benar. Itu lahnul khafi. Sedangkan lahnul jali adalah kekeliruan makhraj. Misalnya huruf dal dibaca za, allazi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Seperti itu disebut lahnul jali. Maka ketika kita membaca Quran seperti itu, secara teori bersalah kita, artinya khotok, ada kekeliruan kita membaca, karena berpotensi berpindahnya makna atau berubahnya makna. Oleh karena itu, kalau kita mau mencontoh Nabi menghidupkan malam Ramadan dengan baca Quran, adalah dengan sebagaimana hadis dari Imam Muslim.
Nabi itu wa yalqahu kullu lailatin minar Ramadan. Nabi itu ketemu malaikat Jibril setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan ketemu malaikat Jibril tiap hari di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Kemudian Nabi tadarus Al-Quran. Kalimat tadarus itu mengikut wazan tafaul, maknanya saling belajar, saling membaca. Dalam konteks hadis ini Nabi membaca, malaikat Jibril ngecek bacaannya, susunan suratnya, susunan ayatnya. Jibril mengkoreksi. Apabila sudah sama dengan yang ada di Quran di Lauhul Mahfuz, maka dibenarkan dan Nabi otomatis sudah hafal. Mestinya kita juga sama dengan seperti itu. Ngajak teman kita, satu orang di depan kita atau dua orang atau tiga orang, kita baca Quran, kekeliruan kita dicek, sehingga nanti tahun ini kita mati-matian belajar tahsin Quran dengan sebaik-baiknya. Nggak apa-apa setengah Quran, nggak apa-apa, 15 juz nggak apa-apa, 10 juz nggak apa-apa. Yang penting tahun depan kita punya bacaan lebih bagus. Bulan depan, bulan Syawal, bacaan kita tambah bagus. Bulan depan lebih bagus lagi, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari bacaan Quran kita. Dan apabila didengarkan orang, tidak berubah atau tidak berpindah maknanya, dan insya Allah menjadi Quran yang satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu bacaan Quran. Dan yang ketiga adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan banyak sholat. Di materi-materi saya ceramah tahun-tahun dulu saya sampaikan bahwa banyak perbedaan terkait jumlah rakaat. Tapi rumus asalnya adalah perbanyak sholat di bulan Ramadan. Caranya ulama macam-macam. Imam Hanafi ya 20 seperti hadisnya Ibnu Umar. Imam Malik ditambahi 16 jadi 36. Berarti otomatis lebih banyak sujudnya, lebih banyak rakaatnya. Imam Malik ditambahin lagi oleh muridnya Imam Qodiyat 40 ditambah dengan 7 witir 47. Rumusnya tetap sama, tambah banyak sholat, tambah banyak sujud, tambah baik. Imam Syafi'i juga demikian, Imam Hambali juga demikian. Artinya kita nggak usah berdebat lagi terawih 8, terawih 20, tidak usah. Karena intinya jenengan sama saya perbanyak sholat, perbanyak ibadah, perbanyak sujud. Karena boleh jadi sujud itu adalah nanti ketika di hari kiamat khairum minad dunya wa ma fiha. Satu sujudnya seorang hamba karena ketaatannya pada Allah Ta'ala lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana kalau semua sujud kita itu diterima oleh Allah? Tentu kemuliaan seorang hamba di hadapan Tuhannya ketika banyak bersujud. Makanya saya nggak begitu tertarik dengan perdebatan, tidak begitu tertarik dengan perdebatan misalnya oh yang benar 8, oh yang benar nggak tertarik saya. Karena sesungguhnya ya sudah, kita sholat dengan baik, perbanyak sholat. Kalau mau 8 nanti pulang tambahin sholat lagi, sholat istikharah, sholat taubat, sholat hajat, sholat mutlak, perbanyak, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting setiap sholat kita semuanya kita niatkan sebagai taqarrub ilallah, sebagai tanda kita mendekat pada Allah Ta'ala. Dan setelah sholat bermunajat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah kita yang fardu, yang sunnah, baik yang itu dikaitkan dengan Ramadan maupun yang tidak dikaitkan Ramadan, mudah-mudahan Allah ridho dan Allah menerima ibadah kita. Poinnya itu. Sehingga ketika nanti kita memasuki malam takbiran, berlakulah hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Biasanya para ustadz sampai di situ selesai hadisnya. Padahal lanjutannya masih ada. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi seakan-akan hadis ini dibaca di ujung Ramadan. Saya kalau memaknai hadis ini begini, siapa orang yang telah berpuasa, berarti sudah berpuasa, maksudnya satu Ramadan telah berpuasa dengan iman, karena takwanya pada Allah Ta'ala dan mengharap ridhanya Allah, mengharap pahalanya Allah, maka dia, Allah maksudnya akan mengampuni dosa orang itu, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan siapa orang yang mendirikan sholat, berarti yang sholat kita sebulan ini, yang terawih, yang qobliyah, ba'diyah, yang rawatib, yang sholat sunnah mutlak, yang sholat sunnah hajat, siapa yang sudah sholat itu
dikerjakan di malam hari termasuk tahajudnya, maka karena iman dan karena ikhtisaban, maka pun sama ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga besok paginya ketika sebelum takbiratul ihram kita semua sudah membayar zakatul fitrah, dosa-dosa kita mohon pada Allah Ta'ala semuanya sudah lebur habis, diampuni oleh Allah Ta'ala. Kembali seperti seseorang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, suci tanpa dosa, kembali kepada fitrah. Oleh karena itu kita faham ketika Ramadan jangan sia-siakan waktu. Seandainya bagaimana Gus, saya nggak bisa sholat tarawih rutin, nggak apa-apa di rumah, sholat sendiri di rumah nggak apa-apa. Misalnya capek ya istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Capek istirahat dulu. Kenapa? Jangan sampai kita sia-siakan setiap detiknya di malam Ramadan ini tanpa sedikit pun ibadah. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan fasilitas dari Allah yang sunnah dicatat sebagai wajib, yang wajib dikalikan 70, dan limpahan rahmat Allah berlipat ganda pada siapa saja umat baginda Nabi Muhammad SAW yang sungguh-sungguh mencari kemuliaan Ramadan, mencari kemuliaan Lailatul Qadar, dan juga memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sehat dan Allah panjangkan umur kita, sehatkan jasmani rohani kita, bisa selesaikan Ramadan ini dan Allah jumpakan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.